Pabrik tepung di Mojokerto, Jawa Timur terbakar. Antrian bansos di Cimahi, Jawa Barat timbulkan kerumunan. Pebalap liar yang resahkan warga di Sumatera Barat ditangkap. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 1 jam ke depan bersama saya, Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi terkait pabrik tepung Kabupaten Mojokerto terbakar hebat. Warga sempat mendengar ledakan dari pabrik tepung yang terbakar. Pabrik tepung PT Agrofood Makmur Mandiri di Jalan Raya Pemuda, Desa Ngerame, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto terbakar. Asap dari kebakaran terlihat dari jarak 5 km sehingga mengundang warga mendekat untuk mencari tahu apa yang terjadi. Api dengan cepat merambat ke gedung tempat memasang tepung yang menggunakan bahan bakar batu bara. Warga sempat mendengar ledakan dari pabrik tepung yang terbakar. Dengar ledakan itu. Berapa kali? Enggak, 1 kali. 1 kali. Ya. Terus setelah itu? Setelah itu nggak ada yang tahu. Keluar rumah nggak ada yang tahu juga. Dikit itu apa? Itu loh. Ban mobil mendadak gitu. Terus? Apa aku lihat ke barat, keluar dari rumah tuh ada asap hitam. Orang mata bilangin enggak, ban gas gitu bilangnya. 6 unit pemadam kebakaran dari Pemkab dan Pemkot Mojokerto serta Pemkab Sidoarjo dikerahkan ke lokasi. Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena pabrik tidak memiliki hidran air, sehingga petugas harus mencari ke tempat lain. Penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin iNews melaporkan. Inilah video amatir warga yang merekam api membakar bagian tengah bangunan toko mebel yang berada di Jalan Semolowaru, Surabaya, Jawa Timur pagi tadi. Api dengan cepat membesar karena banyak bahan yang mudah terbakar di dalam toko. Saat kejadian, toko dalam keadaan kosong dan tidak ada aktivitas pengerjaan mebel. 10 unit kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian pun langsung memadamkan api. Diduga kebakaran disebabkan arus pendek listrik yang berada di ruang tengah toko tempat api pertama kali muncul. Muncul di mana, Pak? Api pertama dilihat ada di sebelah dari lokasi kejadian itu ada sebelah timur ya, sebelah timur di servis mebel ini, Pak. Ini tempat apa, Pak, yang terbakar? Ini tempat mebel, servis mebel. Saat kejadian nggak ada aktivitas atau kosong atau gimana? Kosong. Nggak ada orang di dalam juga kosong. Nggak ada Ini dari kayu, karena ini adalah toko mebel. Semua yang terbakar ini adalah kayu, yang bahan yang mudah terbakar. Nah, kemudian kita minta bantuan untuk di pos-pos terdekat untuk nambah unit. Kebakaran ini juga membakar warung kopi yang berada tepat di sampingnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mendalami dan menyelidiki dugaan penganiayaan dan pencabulan seorang remaja putri di bawah umur di Kota Bekasi, Jawa Barat yang diduga dilakukan oleh anak anggota DPRD Kota Bekasi. Dalam aksinya, pelaku menyekap korban selama seminggu di sebuah rumah kontrakan. Orang tua korban melaporkan dugaan kasus penganiayaan dan pencabulan yang dilakukan oleh AT, anak dari anggota DPRD Kota Bekasi, ke Unit Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA Polres Metro Bekasi Kota pagi tadi. Orang tua korban mengatakan putrinya tidak hanya mengalami penganiayaan dan kekerasan seksual, juga disekap di sebuah rumah kontrak di wilayah Rawalumbu, Kota Bekasi selama hampir 1 minggu. Hingga kini korban masih mengalami trauma berat. Fisik yaitu pemukulan. Pemukulan pertama sudah terlihat jelas, bukti foto pun ada. Ini sampai terjadi penamparan di sini, penonjokan di posisi antara leher menjelang ke kepala, terjadi benjolan.
Ini ya kekerasan yang terakhir yang kemarin terjadi di hari Minggu tanggal. Keluarga korban mengaku tetap melanjutkan proses hukum meski keluarga terduga pelaku telah menemuinya. Keluarga korban berharap pelaku diproses hukum sesuai undang-undang yang berlaku. Sementara itu, penyidik Unit Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPA Polres Metro Bekasi Kota masih mendalami dan menyelidiki kasus ini. Ya, untuk korban sudah dilakukan visum dan kami juga sudah mengecek TKP, lokasi TKP di seputaran wilayah Sawalungu. Kami juga akan sedang mencari saksi-saksi. Namun demikian, polisi belum bisa memastikan terduga pelaku merupakan anak seorang anggota DPRD Kota Bekasi karena masih dalam penyelidikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Penembakan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB kembali terjadi di Papua. Seorang supir ojek menjadi korban dan meninggal dunia di tempat. Seorang supir ojek ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata di Kampung Eromaga, Distrik Omukia, Kabupaten Puncak, Papua kemarin siang. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban diduga ditembak setelah selesai mengantar penumpang. Kini masyarakat terutama supir ojek diminta waspada dan untuk sementara tidak melayani penumpang keluar kota. Sementara itu, pemirsa, tangis histeris keluarga mengiringi pemakaman guru SD korban penembakan kelompok kriminal bersenjata Papua, Yonatan Renden. Upacara pemakaman diadakan dengan tradisi Toraja di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Tangis pilu keluarga mengiringi upacara pemakaman Yonatan Renden, guru SD korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Beoga, Papua. Keluarga dan kerabat mengiringi Yonatan ke tempat peristirahatan terakhirnya di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Yonatan dimakamkan di pemakaman khas Toraja. Yonatan meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Harapan kami kepada pihak kepolisian, TNI Polri, bekerja sama untuk menuntaskan permasalahan yang terjadi terhadap saudara kami, almarhum Yonatan Renden. Yonatan korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Yonatan ditembak saat hendak membeli terpal penutup jenazah Oktovianus Rayo, rekan seprofesinya, yang juga tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata Papua 1 hari sebelumnya. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Warga dan keluarga besar almarhum Oktovianus Rayo, salah satu guru yang tewas korban penembakan kelompok separatis kriminal bersenjata di Papua, melakukan persiapan untuk pemakaman korban secara Rambo Solo, pesta adat kematian di Toraja. Keluarga korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Doega, Papua masih syok atas kepergian anggota keluarga mereka, Oktovianus Rayo. Pihak keluarga saat ini tengah mempersiapkan pemakaman almarhum yang berprofesi sebagai guru di Papua. Keluarga almarhum bergotong royong menyiapkan kayu bakar dan mendirikan tenda di halaman rumah duka untuk digunakan pada saat ibadah dan proses pemakaman Rambu Solo secara adat Toraja di Sadan Pebulian, Toraja Utara. Jenazah Oktovianus akan dimakamkan pada Sabtu lusa. Oktovianus adalah salah satu dari 2 guru yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Satu korban lagi yang juga seorang guru adalah Yonatan Renden. Sementara itu, pemirsa, PGRI Toraja Utara menyampaikan duka cita yang mendalam atas tewasnya 2 guru di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. PGRI Toraja Utara juga mengutuk keras aksi penembakan yang dilakukan kelompok separatis bersenjata. Persatuan Guru Republik Indonesia Toraja Utara melaksanakan upacara pelepasan jenazah almarhum Yonatan Renden, salah satu dari 2 guru yang tewas akibat penembakan kelompok separatis bersenjata pada Kamis 8 April yang lalu.
Upacara sebagai penghormatan terakhir kepada Yonatan Renden, guru yang mengabdikan dirinya di pedalaman demi anak-anak bangsa di bumi Papua. PGRI Toraja Utara mengutuk keras aksi brutal yang dilakukan kelompok separatis bersenjata tanpa hati nurani yang tega menghabisi nyawa guru yang tidak berdosa. PGRI yang kurang lebih 4.000 di Toraja Utara menyatakan duka cita yang sangat mendalam dan mengutuk keras perlakuan kelompok kriminal bersenjata yang ada di Seorang terduga teroris ditembak mati karena melawan saat akan ditangkap di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ia diduga satu jaringan dengan pelaku peledakan bom gereja di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. MT berusia 41 tahun tewas karena melawan saat akan ditikam tim Densus 88 di Kelurahan Pacekarang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. MT diduga satu jaringan teroris dengan pelaku bom bunuh diri yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar pada 28 Maret 2021. Gereja Katedral tentu ada ya. Oleh sebab itu makanya tim ingin mengamankan yang bersangkutan untuk diambil keterangan, namun yang bersangkutan melakukan perlawanan. Menurut catatan kepolisian, MT adalah mantan narapidana teroris. Ia baru bebas dari lapas tahun 2016 setelah menjalani masa hukuman 3 tahun penjara atas aksi teror pelemparan bom di acara yang dihadiri oleh Syahrul Yassin Limpo yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Demi antri bantuan tunai, ribuan warga di Bandung abaikan protokol kesehatan. iNews sore segera kembali, tetaplah bersama kami.